عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان يرجو الله يوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما المؤمنون Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ini rutin kita laksanakan sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rafi'id darajat liman inkhafada li jalalihi wa fatihil barakat liman intasaba li syukri afdalihi wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaquha wa shaddat bihi al-balaghatu nitaquha al-mab'uth bil ayati al-bahirah wal hujaj al-munazzil alaihi Qur'anun Arabi غير الرعية وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شددونا وسلم وشرف وكرم وبعده. Yang saya hormati Yayasan Pondok Pesantren Al-Jauharain beserta staf dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Jauharain beserta staf dan pengurus Pondok Pesantren Al-Jauharain dan seluruh pengurus Maulid Arba'in yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di lapangan yang penuh dengan barokah ini untuk menghadiri majlis Maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya banggakan juga para anak-anak adik-adik yang alhamdulillah semangat untuk memeriahkan peringatan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ada banyak bercakap, cuman karena pelengkapnya nanti akan panjang lebar akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Edi Junaidi. Ini saya itu cuma pelengkap, ya kira-kira 20 menit, 15 menit lah kira-kira, ya kan? Habis paham sudahlah. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu Maulid jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi 12 Rabiul Awal itu tidak pasti juga, banyak juga khilaf di situ. Ada sebagian ulama menganggapnya 12 Rabiul Awal, ada ulama yang menganggapnya 12 Rabiul Awal. Tapi bulan Rabiul Awal itu bila khilaf.
bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bila khilaf, tidak ada lagi perbedaan. Cuman yang jadi masalahnya itu tanggal berapa. Tapi menurut pendapat yang sahih para ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi tanggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal, itu juga bila khilaf. Jadi kalau kata orang Salafi itu, jadi kamu kok maulid Nabi kok memperingati lahirnya Nabi atau bersyukur dengan meninggalnya Nabi? Mana jawabnya itu? Ini jawab. Kenapa? Karena Nabi meninggal tanggal 12. Nabi lahir tanggal 12. Jadi kita kok memperingati maulid Nabi, bersyukur dengan lahirnya Nabi, apa kita kok bersyukur dengan wafatnya Nabi? Wahyu. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan bi fadlillahi, dengan kurnianya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Nabi Muhammad. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali engkau adalah sebagai rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Berarti qul bi fadlillahi, katakan bi fadlillahi, dengan kurnia yang Allah berikan kepada kita, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya yaitu dengan Nabi Muhammad. Tapi zalika, maka yang demikian itu dengan rahmatnya dengan Nabi Muhammad, falyafrahu, maka hendaklah kita berbahagia. Maka jawabannya apa? Kenapa kamu maulid Nabi tanggal 12 itu? Karena syarat agama, menurut agama disunnatkan syukur alal wiladah, la alal mauta, la alal wabah. Kita disunatkan bersyukur, maka boleh akikah ketika melahirkan anak. Ketika anak lahir kita disunatkan akikah. Untuk apa? Bentuk syukur. Maka ketika lahirnya Nabi, bentuk syukurnya itu adalah maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah manusia yang paling mulia. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah sudah menciptakan Nabi Muhammad dengan berupa cahayanya. Cahaya tadi Allah titipkan kepada Nabi Adam terus sampai kepada Abdullah. Berarti cahaya yang mulia tidak akan pernah sampai kecuali kepada orang yang mulia pula. Cahaya Nabi Muhammad adalah cahaya yang mulia. Cahaya yang mulia tidak akan pernah sampai kecuali kepada orang yang mulia pula. Berarti Abdullah, ayahnya Nabi, maknya Nabi adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena mak Nabi dan ayah Nabi dititipkan nurnya orang yang paling mulia. Kalau Nabi adalah orang yang paling mulia, berarti bapaknya Nabi adalah bapak paling mulia dari semua bapak. Kalau maknya Nabi adalah mak paling mulia, kalau mak Nabi adalah maknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mak yang paling mulia. Tidak ada yang bisa memulia lebih mulia daripada maknya Nabi. Kalau perut yang melahirkan Nabi adalah perut yang paling mulia, maka tidak ada satupun perut yang bisa menandingi perutnya maknya Nabi. Berarti Abdul Butun ala al-itlaq, batnunnya maknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melahirkan orang yang paling mulia. Itulah Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika itu kita orang Mekah ketika itu pun yakhrujuna min buyutihim wa yahtafiluna hatta a'zam wa akram min yaumil Aid. Orang Mekah ketika itu, jadi kalau ditanya apakah pernah orang sebelumnya maulid, orang Mekah pun ketika itu maulid. Orang Mekah ketika mendengar Nabi Muhammad SAW lahir, mereka bermaulid. Mereka yahtafiluna, yahtafilu bi wiladati Muhammadin SAW. Mereka berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau andaikan mereka berbahagia, maka kita lebih layak lagi berbahagia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan kita pada malam hari ini adalah mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad. Jangan pernah bosan dengan mendengar kisah Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Umar bin Hafid, billahi karrir zikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana. Billahi karrir, demi Allah, karrir zikra wasfi Muhammadin, ulang-ulanglah, sering sebutlah, dengarkanlah
Zikru wasfi Muhammadin, menyebutkan sifat-sifat Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Untuk apa? Kaima tuziha 'anil qulubir rana, supaya rontok dosa kita, supaya hilang dosa kita. Allah rontokkan dosa kita, Allah hilangkan dosa kita, Allah kurangi dosa kita. Kenapa? Li'annana nukarrir zikra wasfihi, karena kita selalu menyebut, mengingat tentang kisah-kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sering mendengar cerita-cerita tentang Nabi Muhammad? Kenapa kita sering mendengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad pasti dia sering mendengar cerita tentang Nabi Muhammad. Tidak akan pernah tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad kecuali orang tersebut sering mendengar nama Nabi Muhammad, kecuali orang tersebut sering mendengar sifat Nabi Muhammad, sering mendengar cerita tentang kemuliaan, keindahan. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'aibu wa ajmalu minka, dan tidak ada yang lebih indah yang dilihat oleh mata kecuali Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Nabi Muhammad itu diciptakan tanpa ada cacat. Nabi Muhammad itu diciptakan tanpa ada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan Nabi Muhammad diciptakan sebagaimana dia nak. Pilih dia, saking eloknya Nabi Muhammad. Kata Sayyidatina Aisyah, "Lau anna ashab Zulaikha ra'ayna Muhammad jabinahu la atharna taqti'al qulub 'ala al-aidi." Andaikan orang-orang yang ketika melihat Sayyidina Yusuf, kita tahu cerita Sayyidina Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf lewat, terpotong tangan, tak terasa sakit. Saking apa? Saking gagahnya Nabi Yusuf itu, saking gagahnya Nabi Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf. Maka ketika Nabi Yusuf lewat di depan cewek-cewek, maka ketika itu tangannya putus dan tidak terasa sakit, darahnya keluar, tidak terasa sakit. Kenapa? Karena sakit, saking gagahnya Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Muhammad yang lewat, la taqti'a atharal qulub 'ala al-aidi. Nah kok bukan tangan yang terputus, tapi hati yang beriak. Kenapa? Bisyiddati jamalihi sallallahu alaihi wasallam, karena gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disifatkan wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainbu, dan tidak ada yang lebih indah yang bisa dipandang dengan mata karena tidak memiliki kekurangan dan kecacatan. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kita tahu betapa indahnya Nabi Muhammad, karena kita tahu betapa gantengnya Nabi Muhammad, maka layaklah bagi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tak ada orang yang lebih kita sayang kecuali Nabi Muhammad. Tak ada orang yang lebih kita cinta kecuali Nabi Muhammad. Tak ada orang yang selalu kita ngepen, ingat dan terbayang kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sedikit kisah tentang Nabi Muhammad. Dan orang yang pertama kali maulid itu adalah minal malik al-muzaffar. Jadi kita jangan terpengaruh nanti siapa yang pertama kali maulid, si A. Enggak. Orang yang pertama kali maulid adalah al-malikul muzaffar namanya. Orang sunni, orang ahlu sunnah wal jamaah, seorang raja yang adil, seorang raja yang dermawan, seorang yang raja yang cinta kepada Nabi Muhammad. Pada hari wiladat Muhammad, pada hari lahirnya Nabi Muhammad, dia berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bukan orang Syiah yang maulid pertama kali, tetapi seorang raja namanya Al-Malik Al-Muzaffar. Orang sunni, orang ahli sunnah wal jamaah, beliau merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada detik ini kita tetap semangat untuk merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sekarang ada maulid 40, maulid 40, bahkan 42, bahkan mungkin 43. Dia orang sebelah itu tambah gemetaran nih, orang go tambah dilawan maulid, tambah maulid ya. Orang tak boleh maulid, bid'ah maulid, dia buatnya 40 maulid. Hidup Jambi ini dengan cahaya Nabi Muhammad, dengan selalu kita memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dulu.
Cukuplah dulu dari saya, sekedar ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi anis suraka'i wal amsal, alladhi bayyana li'ibadil harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi bil udwi wal asal, amma ba'd. Ketua Yayasan Jauharen atau yang mewakili yang sama-sama kita muliakan, Mudir Ma'had Jauharen atau yang mewakili beserta para majelis guru, mudah-mudahan menjadi guru yang ilmunya manfaat, amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para guru, hadirin wal hadirat, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Jauharen, sesuai namanya Jawahir Permata. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dua permata di dunia, lebih-lebih di akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita luapkan kegembiraan kita atas dilahirkannya seorang nabi yang mulia, makhluk Allah yang paling mulia, yang itu sudah diutus kepada kita. Tentunya kita senang, tentunya kita bersyukur, yakni beliau Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita ini sebelum diutusnya Rasulullah, disebut Allah dalam Al-Quran, kita ini digelari umat wa in kanu min qablu lafi dolalin. Kita ini sebelum diutus Rasulullah kepada kita ini digelari umat yang dolal. Apa dolal? Dolal, kenyok dolal. Kalau dolal ada di sini. Dolal, umat yang sesat. Ditaukid lagi mubin, umat yang sesesat-sesatnya, kesesatan yang nyata. Kalau bahasa kita tanya Johor apa? Sesesat-sesatnya. Kalau kita tamae bahaya. Dunia kalau nengok orang lewat elok, berarti lo kenal. Kalau ngato budak bengak berarti belah sana bengak lagi. Maka ibu-ibu ngato anak jangan bengak Dan mereka zaman itu dolalin mubin, sesat, sesat. Tidak ada lagi yang sesat sebelum itu. Tetapi ketika diutusnya Rasulullah, kita yang digelari dolalin mubin, umat yang sesatnya dalam kesesatan yang nyata, diubah oleh Allah, langsung diangkat oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita khairu ummah, kita sebaik-baik umat.
Berkat siapa? Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya wajar, makanya perlu, makanya wajib kita syukur karena kita ini dijadikan dan ditakdirkan sebagai umatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah para nabi dulu diutus oleh Allah kecuali dikabarkan bahwa akan datang nabi yang mulia. Bukan saja dikabarkan nabinya mulia, umatnya pun ikut mulia. Nabi Adam dikabarkan, Nabi Nuh dikabarkan, Nabi Ibrahim dikabarkan, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabinya mulia dan umatnya juga mulia. Kenyok Nabi yang mulia, umatnya juga dimuliakan Allah. Maka dalam qasidah Burdah itu Imam Busiri nyebut, kita tanya Johor masih lama coba Burdah adanya ini, masih lah ya. Begini saya tinggi Burdah yang minggu lain bunyinya. Lahim darabum lahainahum dinul balae. Jadi ini. Baca Burdah, orang dulu antak bomo baca Burdah, ada orang sakit baca Burdah. Itu karya Imam Busiri, seorang ulama besar, seorang waliullah. Mania apa bahasa orang sekarang? Pemuji Rasul. Imam Busiri ini semulanya pernah sakit, bahasa kita kok macam kena stroke. Kemudian malamnya mimpi dikunjungi Nabi Muhammad. Ada mimpi Nabi belum? Belum ya? Mimpi Basuri pada? Dia malam. Apa kata Rasulullah? Ada apa ya Busiri? Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, tidak bisa jalan. Apa kata Rasulullah? Makanya Busiri, puji aku sebanyak-banyak ya Busiri. Jangan muji yang lain, jangan mengalahkan muji yang lain daripada memujiku ya Busiri. Kita ini dengan Rasulullah haruslah yang lebih kita cintai, kata Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang itu hingga aku lebih dicintainya, kata Rasulullah, daripada apapun wanasi ajmain, daripada manusia selain itu, dari orang tuanya, daripada ibunya, bahkan daripada dirinya, kata beliau. Makanya jangan muji-muji yang lain ya Busiri melebihi dari mujiku. Iya ya Rasulullah, aku udah naik. Diambil Burdah Rasulullah. Burdah itu apa? Semacam Burdah, gelaran Burdah dulu di sana. Salep yang di sarung. Jadi sal kau ibu-ibu bapak macam-macam namanya. Kalau macam kita ibu di sarung di kanan rida. Ini kalau sarung di siku atau Burdah. Ini kalau taruh di palak di belit namanya imamah. Nah kalau ibu-ibu di rumah ambil, kalau anak nangis buat gue namanya ayunan. Jadi hati-hati, sal kamu dibuat emak kamu kena berayun. Boleh kita menunggu burung di rumah. Diambil, diselimut kepada Imam Busiri. Langsung besok pagi Imam Busiri bangun, langsung sehat, langsung bisa jalan dari seterusnya. Semenjak itu Imam Busiri menulis qasidah Burdah. Makanya di sini Maulaya sholli wa sallim ala habibika ghairi khalqikum. Maulaya sholli wa sallim ala habibika ghairi khalqikum. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa filana ma madaya wasi'al karami. Itu awalnya. Ada di ujung saya foto-foto megoda baca galau kali lagi. Busra lana ma'sarul islami innalana. Kata Imam Busiri,
kabar gembira bagi kita orang Islam, bi akramil rusli kunna akramal umami. Dengan kita diutus Nabi yang paling mulia, Rasul paling mulia, kita pun jadi umat paling mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Umat Nabi Musa itu mesti bermunajat 40 hari menghadap Allah, tetapi umat Nabi Muhammad cukup dia dengan sholat 2 rakaat sholat Jumat bisa mengalahkan amalan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa tidak mulia? Maka Nabi Musa ketika diceritakan bagaimana kemuliaan umat Nabi Muhammad langsung histeris. Tahu histeris? Apa? Langsung minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Apa dia bilang? Mengandai-andai, ya laitani min ummati Muhammad. Ya Allah, seandainya aku bisa jadi umat Nabi Muhammad, enaknya. Nah tuh Nabi Musa pengen jadi wandanya yuhu. Tapi adalah Musa itu. Kita lah jadi umat Nabi Muhammad. Apa boleh kita bangga? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang memang memikirkan umatnya. Tidak ia memikirkan dirinya, tidak ia memikirkan keluarganya, yang dipikirkan kita umatnya. Ketika itu Rasulullah bermalam di rumahnya Siti Aisyah istrinya. Ketika baring Siti Aisyah bangun, diraso-raso di sebelah detik Nabi. Manolah Rasulullah, tidak ada. Bukankah ini giliranku? Jadi begini sangko dia pergi bini lain tapu. Ibu sering nggak macam tu? Bangun malam raso-raso laki di sebelah tinggi. Mana lah laki aku? Pupoi main dom di pos tamrin. Nabi pula main dom. Dicari-cari rupanya ada. Memang Rasulullah terumahnya di samping masjid. Tengok Rasulullah sedang sujud, sedang sholat. Ditunggu-tunggu juga belum selesai. Ditunggu-tunggu juga belum selesai. Hampir fajar baru selesai. Kemudian ditanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, kapan engkau istirahat ya Rasulullah? Siang engkau mengajarkan sahabat-sahabatmu, engkau menyiarkan agama Islam, seharusnya engkau malam istirahat ya Rasulullah. Jika kau tidak tidur-tidur, apa jawaban Rasulullah dari mulutnya yang indah? Ya Aisyah, bagaimana aku bisa istirahat ya Aisyah? Kalau aku istirahat malam, bagaimana nasib umatku ya Siti Aisyah? Aku semalam itu ya Siti Aisyah sholat taubat tak kurang dari 1000 rakaat. Aku takut ya Siti Aisyah, umatku belum sempat taubat, dan nanti bisa jadi taubatku bisa menempel sholat taubatku untuk umatku. Kuberikan syafaatnya kepada umatku ya Siti Aisyah. Ada orang macam tu mikir, ada laki kita mikir macam tu, begitu beliau. Ketika dipinta kepada malaikat Jibril, Jibril minta kepada Allah, berapa lama umatku ketika ia menjelang meninggal dunia taubatnya diterima oleh Allah. Apa kata malaikat Jibril? Pesan Allah ya Rasulullah, setahun sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mati, taubat umatmu diterima oleh Allah. Kelamaan Jibril, umat aku tuh lalai. Tapi dengan enak main tuh mampus. Hati-hati, karena kebanyakan kembang karin. Sampai karin, sampai sekolah penuh, edom pula. Napas tempat bebe, walaupun bernapas mati main dom. Heran saya, di mana-mana deh. Jalan ngelepak, masih itu main depan kuping. Tahu ngelepak. Mula tua ngaji lah di rumah, baca lah Yasin, apa dapat dibaca. Kau tahan sampai sesubuhan, balik jalan ngelempang, baru balik minta kerong di bini. Apa kata bini? Mukowe bentuk hana merah belakang kerong. Adi. Kemudian dipinta lagi, ya Muhammad, kata Allah, sebulan sebelum dia meninggal dunia sudah dimaafkan Allah, diampuni Allah. Kelamuan ya Jibril.
Kemudian datang lagi malaikat Jibril, seminggu ya Muhammad, masih lama. Berapa lama lagi? Sehari ya Muhammad, lama lagi Jibril, lama. Dipinta terus. Dan permintaan Rasulullah tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi, ya Muhammad, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yughorghir, sebelum umatmu nyawanya sampai ke kerongkongan, maka tobatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Aku ridho ya Jibril, aku senang ya Jibril. Begitu Rasulullah. Cuma jangan nak nunggu nyawa sampai ke lutun, kan belum sampai ke leher, kalau lutun baru nak tobat. Hadirin yang berbahagia, ini beliau selalu minta untuk itu. Ketika ditawar oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, itu ayat tawaran. Kalau kita ditawar macam dunta lah guys. Apa kau nak? Bahasa gitu, Muhammad, apa kau nak? Aku bagi gitu Tuhan, supaya kau ridho, supaya kau senang, aku bagi. Kalau ibu-ibu, bapak tawar macam itu gimana? Apa kau nak? Aku bagi, langsung dapat. Pastilah nyawanya duit. Detik lain lagi, duit nih malaikat, sampai dengan Tuhan, malaknya laku lah. Akhirnya berapa banyak? Ada seteruk jadilah. Datang mobil seteruk, uang batu bara isi awak duit. Bogo depan rumah Celebu, 100 karung merah dalam isi. Langsung nak muka, kejelit mata, langsung seteruk. Dah kalau dengan duit. Akhirnya masuk rumah sakit. Apa kata malaikat? Nak duit lagi malaikat, aku nak sehat. Apa yang minta duit itu? Apa kejawab Allah? Izan la ardo ahadam min ummati finnah. Kata Rasulullah, kalau macam tu ya Allah, aku belum senang, belum ridho, satu daripada umatku masuk neraka. Ada riwayat lain, ya Allah, belum aku ridho, ada satu ahli baikku yang kau masukkan dalam neraka. Inilah ayat yang paling menggembirakan, kata ahli baik Rasulullah, bagi kami, bahwa kami Rasulullah tidak senang bahwa kami dimasukkan Allah dalam neraka. Maka itulah kalau kita nak nengok ahli-ahli surga, yaitulah ahli-ahli baik Nabi yang berjalan di dunia. Amin ya rabbal. Begitu Rasulullah SAW. Jadi galau-galau, daklah kitab-kitab itu, Taurat, Zabur, Injil, semuanya diceritakan bakal datang nanti Nabi akhir zaman yang mulia dan umatnya mulia. Nabi Isa, kenal Nabi Isa? Kenal Nabi Isa? Di mana kenal? Nabi Isa itu disangka oleh umatnya itu adalah beliau itu Nabi akhir zaman. Karena sifatnya tuh mirip-mirip sifat yang disebut. Nabi Isa itu dilahirkan dalam keadaan miskin. Nah Rasulullah itu juga begitu. Rasulullah itu miskin. Tapi ingat, miskin Nabi itu miskin ikhtiar. Apa? Miskin hebat pintar. Kalau kita kok miskin iktirari, miskin KPP. Kena ada pendapat lagi ya tertalak miskin. Kalau Nabi berpinta, Allah mahini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam miskin. Siapa yang berdoa macam itu gini? Cobalah hari Jumat imam itu berdoa macam itu. Allah mahina miskinan, kata yang belakang amin ada gaumam aku dengar. Minggu depan kosong miskin. Kamu pasir jo, imam ngajak miskin gaumam aku dengar. Padahal beliau kekasih Allah, mau apa diberi oleh Allah. Gunung menawarkan jadi emas, batu-batuan kerikil-kerikil ditawarkan menjadi emas. Kerikil-kerikil, besok pagi engkau jadi emas, ambil Muhammad, kata Rasulullah. Dak ya Allah. Kalau ada Jojoho, oh kerikil-kerikil yang ada di Jojoho depan rumah kamu besok pagi, kerikilnya galau jadi emas. Wah tempat mulai emosi kerikil.
Belum kikil jadi mas, habis kikil uang depan rumah nih. Buat batu jinjing. Orang anak ngecok kikil habis. Minta lagi. Nah, dia juga ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa rumahnya tidak punya. Saking miskinnya Nabi Isa tuh, bininya tidak sempat. Diangkat oleh Allah. Ada sejarah Nabi Isa punya anak, punya bini. Sama kau belum berbini tu pakai jauh lah bini. Jadi jadi Nabi Isa kena angkat. Jauh. Sekayong-kayong apapun kalau belum punya istri kamu yang miskin. Oh, kamu jangan belum. Santri-santri belajar dulu. Orang yang punya istri, orang yang sudah menikah itu apa? 2 rakaatnya itu menyaingi 70 rakaat orang yang belum nikah. Oh enak kalau kami kok 2 rakaat deh sembahyang, kalau kamu 70 rakaat. Kamu itu penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu apa? Ucapannya lembut, pandangannya kepada orang tidak suuzon, mandang yang elok-elok. Itu Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad itu begitu. Ketika Nabi Isa lewat di pinggir sungai, ada satu bangkai lewat yang itu busuk mambunya dan penuh dengan belatung ular. Apa kata anak murid Nabi Isa? Ya alangkah hinanya bangkai ini, buntang ini, muat orang kebusukan dan muat orang kejijian. Apa kata Nabi Isa? Oh, kalau aku mandangnya dah, ini buntang harum semerbak dan putih bersih-bersinar. Hah? Ngomongnya bulak dulu kok. Upo-upo ngilangau. Apa kata Nabi Isa? Kalau kalian melihat sesuatu itu yang kalian lihat dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan yang baik, maka kalian akan melihat kebaikan pada diri sesuatu itu, bukan keburukannya. Bu, nengok orang lain baik, jangan tengok buruk. Nengok laki itu baik, jangan buruk. Ini pas laki buat salah sekali bebala keluar kau apa nang ngado di kebun binatang ni sebut kalau ujung-ujungnya nyebut kau bang selama pengantin dengan aku lah 12 tahun kok baik dengan aku. Atau laki kau tengok di lebam aku siapa melihat celana kau siapa melihat aku laki itu takut aku lah dia tunuk lah dia tengok kebaikannya. Dan Nabi Isa itu dilihat di situ. Dan Nabi Isa itu disebut mungkin engkau Nabi akhir zaman. Kata Nabi Isa, dah maka disebut dalam Al-Quran. Kata Nabi Isa, wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku kabarkan kepada kalian bakal datang seorang Rasul sesudahku nanti, yaitu yang bernama Ahmad. Ahmad itu ya Muhammad. Nama Nabi itu banyak, lebih 1000. Ini kata kamu Nabi Muhammad. Ahmad itu katanya mu Datuk Aman. No Nabi banyak. Dan Allah manggil nama Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak pernah dalam Al-Quran panggilannya dengan panggilan namanya, nama asli Muhammad, gelarnya disebut. Itu kalau Tuhan cinta dengan kekasih. Ya Muzammil, Ya Mudaththir, Ya Toha, Yasin. Sin itu nama Nabi. Apa disebut Yasin? Kenapa kan lagi baca Yasin? Maka Yasin itu disebut hatinya Al-Quran. Kenapa? Hatinya Al-Quran itu ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Basir, Ya Nazir, itu nama Nabi Muhammad Galuh. Jadi banyak nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu, kalau kan sayang dengan orang, manggil gelar. Ya ikhwan, ada. Ya akhi, ada. Kalau nyebut dengan bini itu, ya yang bed. Itu kalau nganten baru. Kalau nganten lama, mak tahu. Kalau lah kelewat lama, pakai cucu, datuk tahu. Allah Subhanahu wa taala alangkah indah dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz kita Hibzi banyak kemuliaan Rasulullah.
Maka disebut oleh Habib Asal Al-Habsi, kita puji Nabi itu karena dua hal. Pertama, qadruhu indallah. Apa itu? Kedudukan pangkat Rasulullah di sisi Allah. Kalau pada hakikat yang sebenarnya tidak ada yang tahu hakikat Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak ada yang tahu. La ya'rifu Muhammadan illa Rabbi Muhammad. Tidak ada yang mengetahui hakikat sebenarnya siapa Rasulullah kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Uwais Al-Qarni ketika didatangi Sayyidina Ali, Umar, Utsman. Apa kata Uwais Al-Qarni? Atarifu Muhammadan, kalian tahu tak siapa itu Nabi Muhammad? Apa kata Sayyidina Ali? Tahu lah waktu tiap hari aku baring dengan dia, kami tahulah Rasulullah kemuliaan. Apa kata? La ya'rifu Muhammadan illa zillahu. Kalian tidak akan tahu Nabi Muhammad itu dengan sebenarnya kecuali cuma bayangannya. Cuma bayangan yang dikirim oleh Allah, bukan main kita melihatnya. Sahabat itu kalau memandang Rasulullah tidak berani lama-lama karena haibah, karena Rasulullah punya jamal wal jalal, kegagahan dan kewibawaan. Langsung nunduk. Baru bayangannya. Kalau bayangan awak dia namu hitam wam. Mana hidung bayangan. Kalau dikirim hakikatnya tidak mampu, kata para habaib, tidak mampu, kata para ulama, maka untuk memandang Rasulullah. Itu beliau. Cuma bayangannya gimana? Itu kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas beliau digelari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin segala nabi dan rasul. Itu pokok boleh disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kepaya saya begitu cari salah orang. Dalam semayang dengan baca sayyidina macam-macam baik. Yang sholawat sayyidi. Nabi nyebut dia sayyid. Ana sayyidu, sayyidu. Aku kok sayyid. Waladi, aku kok pemimpin anak Adam. Ada selu waladi Adam. Aku kok pemimpin segala anak Adam. Nabi Adam besok di belakangku, Nabi yang lain-lain di belakangku, di bawah bendera aku, kata beliau. Wala pahor, dan aku tidak bangga. Itu beliau. Nabi Muhammad itu pemimpinan. Belum ada orang gini kok kuliah setinggi apapun, jabatannya titele sayyid. Ketahui sudah titel Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah kacau. Dia lah sampai S3. Itu beliau. Wala pahor, dan aku tidak bangga. Itu sifat beliau, tawadhu, rendah hati. Kenyok tawadhu tu tertawa sambil duduk kenyok. Orang ini kan lain tawadhu, tawa sambil duduk. Tawadhu rendah hati, tak sombong. Ini yang mesti kita ikut sifat Rasulullah. Iko kadang-kadang barulah jadi RT. Mana RT mau? Omong bukan main. RT enak, ibu RT ikut-ikutan sombong. Biasa Mina ngamu. Mina kemana? Pilih. Ya udah. Alik laki jadi RT. Enak disebut Mina. Mina manun lah. Kata orang ibu RT kemana? Pilih. Sombong bukan main. Hati-hati ya. Sombong ini ta'asubiyah. Makanya salah satu umat dulu sesat, dolalim mubin, digelari Allah jahiliyah, fi qulubihim hamiyatal jahiliyah. Dalam diri mereka tuh ada sifat hamiyah, sifat kesombongan seperti sombongnya orang jahiliyah. Ini kita sombong. Dulu pernah Abu Zar suku Hifar. Oh, suku Hifar tuh orang putih-putih ya gagah. Ada nama sahabat Nabi itu Bilal bin Rabah. Bilal kok orang Ethiopia. Orang negro. Tahu loh orang negro macam mana? Kemudian tengkar. Maksud kita kok lain pendapat lah. Jangan sangka sahabat tuh tidak ada bertengkar. Ada go. Cuma ada pula bertengkar macam gitu, macam cekonan. Akhirnya saking emosi Abu Zar bilang, ya Ibnu Sauda, anak orang hitam deh, lawan aku.
Kata Bilal, nah kau kok udah cocok, kau kok sahabat Nabi ya Abu Zar. Aku kok memang hitam, cuma sampai hatinya enggak ngatur hitam ya Abu Zar. Langsung didengar sahabat yang lain diadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Zar dengan Bilal bertengkar. Akhirnya kok sebut Ibnu Sauda, anak orang hitam. Sayyidina Bilal, benar? Benar. Panggil Abu Zar, dipanggil, ditanya Rasulullah, benar kau bilang Sayyidina Bilal anak orang hitam? Benar ya Rasulullah. Saking emosinya Rasulullah, langsung ditunjuk Rasulullah di hatinya, di hatimu masih ada perangi-perangi kesombongan seperti orang jahiliyah. Buang ya Abu Zar. Langsung nangis Abu Zar, dicarinya Sayyidina Bilal. Bilal minta maaf, minta maaf. Atau kata Bilal, nah dari tadi aku maaf. Sahabat Nabi itu bertengkar dengan beda dengan gitu. Bertengkar dengan bertegur, tidak ada bertegurnya lama. Gara-gara cuman daun ubi masuk jenelo belah, daun ubi sebelah. Tak bertegur nak 2 tahun. Sampai pesannya pula, lah nak mati, tahu jangan naik rumah wak tahu ya. Pesannya kerana ini gitu, aduh. Lihat sahabat Rasulullah, bukan tidak pernah beda pendapat, pernah. Cuma langsung minta maaf, langsung dimaafkan. Tapi ya Bilal, aku ini ditonjok dadaku oleh Rasulullah sebagai orang yang sombong seperti orang jahiliyah. Hilangkan itu ya Bilal. Bagaimana caranya? Aku baring ya Bilal, mukaku yang sebelah kanan ku taruh di tanah, kau pinyak muka aku yang sebelah kiriku, supaya hilang kesombonganku. Kata Sayyidina Bilal, dah, kau ku kawan aku, tak mungkin aku malas macam tu. Ayo ya Bilal, dah, lama-lama hilang rasa. Kalau gitu kok gak pinyak lah leher aku kok, ayo batal leher kau. Aduh, jangan dicoba. Itulah Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kedudukan beliau itu tinggi. Dalam kitab Jawahirul Mauhub, di sana diceritakan bahwa Jibril, tahu Jibril? Malaikat. Pernah ketemu malaikat lu? Belum. Nak ketemu malaikat? Malaikat maun? Demi malaikat kita tak, malaikat maun awamu. Malaikat Jibril datang kata Rasulullah kepadaku dalam bentuk manusia. Dan malaikat Jibril ngomong, ya Rasulullah ya Muhammad, suatu saat aku tuh sedang keliling patroli, maksud itu. Sampai suatu saat aku tuh di Jabal Qop. Jabal Qop tuh bukit, kalau kita ngaji tauhid, yang mengelilingi dunia. Berarti gedang begini, gunung ini. Kata kita gunung dunia kalau gedang dah besar Jabal Qop dari gunung. Dan di situ ketika aku ada di situ di belakang Jabal Qop itu ada satu malaikat yang menangis. Sayapnya patah, wajahnya berlumuran tanah dan air matanya menangis darah. Raung masuk di toko dan sambil taduruan mohon pada Allah, ya Allah ampuni aku. Dan aku kenal dia itu malaikatnya siapa, dan dia pun mengenalku, kata malaikat Jibril, yaitu malaikat muqarrabin yang ada di langit, yang diletakkan di sarir pada istananya, yang itu dikelilingi oleh 70.000 malaikat anak buahnya. Sekali dia bernapas, malaikat itu jadi satu malaikat. Jadi banyak malaikatnya. Kalau nak turun ke dunia kau pada muat malaikat. Dan guna malaikat itu paling murah. Macam mana guna malaikat? Baca Yasin, datanglah malaikat rumah itu. Nah, dia kan boleh seperti itu. Datang malaikat kumpul. Diajaknya yang lain, ayo kumpul. Apalagi kita selawat di dalam keterangan kitabnya. Ketika selawat datang dari tempat itu harum semerbak bagaikan minyak kasturi membombong sampai ke langit, dan para malaikat di atas pada heran. Apa yang terjadi di dunia? Kali tengok, oh, oleh Nabi kita nyohong, ayo kita hadir, kumpul di situ. Jadi kalau kita nampak banyaklah malaikat gitu. Nah, kan murah guna malaikat.
Kayak dibuat nasi minyak, kayak cuma gitu manusia. Tuh kayak nenggunane lawan gesok nang kami. Ada di jeruk, tanda jauh. Tidak enak menang malaikat, jadi malaikat mau gaji dulu. Itu malaikat Mikrofil yang tinggi jabatannya di langit. Tegur oleh malaikat Jibril, ngapa kau malaikat Mikrofil di situ? Tanyalah malaikat Mikrofil, ya Jibril, waktu Nabi Muhammad SAW naik Isra Mi'raj, seluruh penduduk langit itu maksimal menghormati Rasulullah, menyambut Nabi Muhammad, tegak berdiri menyambut Rasulullah. Makanya kita mahalul qiyam tegak. Itu ada nyanyi-nyanyi ada tepinya angkat kakinya, lama budak tua kacau. Maksimalkan pada hakikatnya Rasulullah hadir. Kita gue ilmi dulu begitu. Pada hakikatnya hadir gue Nabi begitu dan nampak ada. Itu mahalul qiyam. Dan itu aku sibuk cuman memuji Allah. Dalam riwayat lain, yang lain pada berdiri menghormati Rasulullah, aku tidak ada tegak, kata mereka itu sibuk memuji Allah. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya aku dihukum oleh Allah, aku diturunkan di Jabal Tur. Sampai kini aku nangis mohon pada Allah. Kata malaikat Jibril, minta syafaat kepada Allah, ya Allah ampunilah malaikatku ya Allah. Apa kata Allah? Tidak ku ampuni ya Jibril, kecuali suruh dia itu maca salawat 10 kali kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaca salawat, langsung dia sayapnya langsung dikembalikan, kemuliaannya langsung diletakkan di tempat malaikat muqarrabin, tempat yang setinggi-tingginya di atas. Itulah kemuliaan Rasulullah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya tinggi, qadruhu indallah. Jadi kalau cerita itu, makanya kata baca sejarah-sejarah Nabi, ya kita cinta dengan Nabi. Ada ulama namanya Imam Sa'rani. Ada nama Sa'rani kan? Ada ya. Itu sudah semayang, tidak sempat lagi wirid-wirid yang lain kecuali wiridnya bunyi macam kok. Jadi kalau zaman gini kan orang bid'ah, lo astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, dia lain wirid ini. Oh tadi amin aku kesana, aku lakukan aku. Orang gini kok banyak kerjasama dengan malaikat maling. Nah kelaran dengan malaikat maling. Kata malaikat maling, kalau kau dapat masuk ke mana aku bagi duit 50.000. Ngapi-ngapi orang kau, ngaku-ngaku orang. Bagaimana tadi? Hah? Wirid. Ayo. Apa kata Imam Sa'rani? Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Itu wirid itu sudah semayang. Ada kenapa? Ulang ya. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, kata Imam Sa'rani, Allahumma habibni ilan nabi, ya Allah tambahkan rasa cintaku kepada Nabi Muhammad. Jadi masuk Nabi Muhammad. Wa habibin Nabi Muhammad ilayya, dan tambahkan rasa cinta Nabi Muhammad kepadaku. Ngapa Imam Sa'rani habibni ilan nabi, tidak habibni ilaik, tidak tambahkan rasa cintaku kepada engkau ya Allah, tapi kepada Nabi. Karena kalau kita nak nengok barometer, pula barometer bawah sih. Kalau kita nak nengok ukuran cinta besarnya Allah kepada kita, tengok berapa besar cinta kita dengan Nabi Muhammad. Makin besar cinta kita dengan Nabi, makin besar cinta Allah kepada kita. Makin kecil cinta kita dengan Nabi, makin kecil cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang cinta kepada Rasulullah sepenuh-penuhnya cinta. Amin ya Rabbal. Orang kalau cinta dulu, kata ahli cinta. Itu kata ahli cinta. Dia ahli-ahli itu macam-macam. Ya, ada ahli fisika, ada ahli mencarikan. Aku ahli cinta. Orang yang cinta itu selalu terbayang-bayang. Tuhan cinta selalu merindu. Mana ditengok terbayang wajahnya. Itu kalau orang cinta. Kita tengok ke HP ada wajahmu. Kita tengok ke dinding ada wajahmu. Kita tengok ke atap ada wajahmu. Lewat kambing kita tengok ada wajahmu. Terbayang. Maka orang cinta terbayang merindu. Karena Nabi itu rindu dengan kita. Wa ya sauqali ahbabi Rasulullah. Alangkah rindunya aku kepada orang yang cinta kepada aku.
Alasna ahbabaka, ke sahabat, bukankah kami ini cinta sahabat nih ya Rasulullah? Lah bal antum ashabi, kalian itu sahabat, wajar makan bareng, tidur barengku. Ahbabi, orang yang benar-benar cinta kepadaku, kata Rasulullah, qaumu ya'tuna min ba'dikum, datang kami satu kaum setelah kalian, wa yu'minuna bika imanikum, mereka itu beriman kepadaku seperti kalian percaya dengan aku. Lam yaroni, padahal mereka belum menengok aku. Kitalah orang yang dirindukan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu belum nengok Nabi, bahkan jauhnya dari Mekah tu. Berapa lama ke Mekah? Ada naik umrah lalu. Mana Mekah abang Ustaz Zaidi nak jauh umrah. Naik pesawat berapa? 9 jam, 10 jam. Oh naik pesawat, ada perahu. Jauh ni kita di seberang kau sampai risalah Nabi, percaya kita dengan Nabi. Ada orang yang di dekat sana, maaf, negara-negara yang dekat di sana, mereka tidak mendapat hidayah, mereka tidak percaya dengan Rasulullah, mereka tidak mau ngikut ajaran Nabi Muhammad. Maka beruntung kita yang jauh di seberang, di Jambi kok, malah kita yang belum melihat Nabi, terbayang pun belum bagaimana bentuknya, tetapi kita masih maulid Nabi. Itu membuktikan kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadruhu Muhammad tadi. Jadi banyaklah kedudukan Nabi Muhammad. Yang tadi Ustaz Ibnu Zaidi, awal khalaqallah nurul Muhammad. Awal diciptakan Allah qabla asya, sebelum sesuatu apapun, yaitu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita cinta Nabi karena memang zat beliau, bentuk beliau. Maulud, maka ada maulid, maulud. Kalau maulid, waktu kelahirannya. Kalau maulud, orangnya Nabi Muhammad. Kalau maulud, lagi kalau ada. Aku tiga pun aku satu. Kalau maulud dah sininya. Kadang-kadang berdetik maulud dan jadi maulid. Ayo. Bentuk beliau ahsanan nas khuluqan wa khalqan. Ini beliau manusia yang paling elok bentuk atau akhlaknya, khuluqan wa khalqan. Khalaq apa? Bentuk badan dan paras wajahnya. Itu beliau. Kalau akhlak kaki dulu, bentuknya tadi sudah disebut, maka disebut anta samsun anta badrun. Beliau itu orang kalau nengok Nabi badar bulan purnamo. Nabi itu digelar bulan purnama, bukan bulan purnama. Kamulat mahasiluhu, apa? Selama-lamanya elok, sempurna selama-lamanya. Dak bahasa kita kok dak dong ngecut. Terus kalau bulan kan macam tu, pangkal bulan, ada bulan sabin, terus tanggal 10 bulan purnama baru tangan benerang, ngoyo ke ujung kepet, akhir sampai ujung bulan kepet nian, sama dengan dompet kita makin ujung bulan makin kepet. Itu bukan kalau kau sebut ayo bulan 2 itu lagi, tapi beliau bulan purnama tak pernah. Rasulullah itu kalau keluar rumah itu selalu awan melindungi beliau. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah takut hitam? Apakah takut kulitmu terbakar sinar matahari? Oh terbalik ya Abu Bakar. Kalau awanku tidak menutupiku ya Abu Bakar, nurku, sinarku akan langsung menembus sampai ke matahari, dan matahari itu akan hancur, tak mampu menahan sinarku, nurku ya Abu Bakar. Itu kasih yo rupo. Nyok Nabi Muhammad takut hitam. Beda dengan itu, keluar dikit nyari payung. Kenapa takut hitam? Itu beliau. Tangannya lebih lembut dari kain sutra. Salam lembut. Kalau ayah awak yang dijobo sekali bersalam, apalah kau dengan Bapak Arud. Kalau duit betong sayang. Kalau dulu betong kemudian kalau bakal rang aduh tarik aduh bahaya menikam tangan. Detik gini ke betong malah jari gini. Itu apa lagi? Beliau itu Rasulullah dalam riwayat kitab Sama'il Muhammadiyah. Apa boleh kita sampai baca? Itu nguapnya tidak pernah semua itu.
Munawak baru mulai acara lah nguam. Tahan mau enggak weh, nganggung lah. Tak ada muam. Kulitnya tidak dihinggapi lalat, tidak dihinggapi nyamuk. Tidak perlu buat nyamuk. Itu benar. Maaf, apa? Air seni, air kencing beliau itu tidak najis. Itu dilebihkan Allah. Darahnya tidak najis. Suatu saat Rasulullah itu berbekam di jamah. Kemudian ketika berbekam Rasulullah dimasuk dalam tempat, masuk itu dalam wadah, dalam gelas, monggo sahabat dibuang. Ketika dibuang mau gali tanah, aku nyebut, darah Nabi ya, rugi ya dibuang. Ayo tengok kilo-kilo minum. Balik. Bagaimana sahabatku sudah dibuang? Gimana? Kalau jemput lo sudah dibuang lah, ditanam tadi nyomong dengan Nabi. Akhirnya sudah ya Rasulullah. Buang kemana? Dalam perut ya Rasulullah. Maka Nabi enggak. Darah yang bercampur darahku kata Rasulullah, maka dia tidak akan tersentuh dengan api neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kemuliaan yang diberikan Allah. Hina di kita, mulia di Nabi Muhammad. Apa? Keringat. Keringat tuh hina di kita, tapi keringat Rasulullah atyabu minal miski, lebih harum dari minyak misik, lebih harum dari minyak kesir. Suatu saat Rasulullah tidur siang, tidur siang menjelang zuhur, kemudian keringatnya bertetesan. Ada pembantu beliau yang bernama Ummu Sulaim, diambil kalau masuk itu ke sekom, ditadah keringat Rasulullah. Untuk apa ya Ummu Sulaim? Aku ambil ya Rasulullah keringatmu untuk mengharumkan badan-badan kami ya Rasulullah. Dalam riwayat lain disebut, aku ambil untuk liberkati disibyan, untuk keberkatan anak-anak kecil. Jadi kalau ada budak kecil, ambil keringat Nabi lah sekom ni. Keringat Nabi, sekom, wakak Nabi. Ikut dalilnya boleh ngambil berkah kepada orang-orang soleh, orang-orang alim. Ada lagi kalau dalil gitu, detik bukan orang mengenal guru almarhum guru silat tawar guru anak aku degilnya bengak-bengak tawar minum guru tolong guru laki aku lah 2 bulan boleh balik tawar itu dulu. Maka dulu para santri itu kalau guru sudah minum, wah berebun kan ini. Kalau gue minum sudah minum, oh saya tak sanggup bertinju. Minum. Kalau budak gini mana lah. Oh minum bekas guru deh. Tangan aku tengok begini guru. Tadi kan begitu. Jam apa? Ya Muhammad. Lempat kasen lewat. Itu beliau keringatnya, air liur beliau, harum dan jadi obat. Sayyidina Ali suatu saat ikut berperang, keluar biji matonya sebelah kanan, itu kena perang. Kemudian ya Rasulullah, biji mato aku keluar ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sikoh disental lagi masuk matonya dan dilempar ke air liur Rasulullah. Dan demi Allah kata Sayyidina Ali, sampai tua mata kiri aku nak mulai rabun, tapi mata kananku tidak berkurang penglihatan tajamnya, karena di situ ada air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udahlah orang gini tu berubat ke dukun, sakit wah, ya gitu. Tambah sakit, tidak sehat. Itu beliau. Jangan penyakit zahir, penyakit batin itu bisa sembuh dengan air liur Nabi. Ada riwayat. Mohon maaf, ini zahir berwajah cendu biar kita paham dikit. Rasulullah itu sedang duduk-duduk makan dengan para sahabat. Ketika duduk makan, zaman itu ada seorang perempuan terkenal mulutnya jahat. Besok kita orang seberang kok cerewet. Tahu cerewet? Ciri-ciri orang cerewet, mulut bibir anglewe ke bawah. Kalau kau ngatur orang bila. Kau bangun tidur ngatur orang. Mimpinya ngatur orang. Salah galau orang. Itu cerewet. Akhirnya Rasulullah sedang makan, datang perempuan itu dari jauh. Sahabat sudah tahu ini perempuan buruk tingkah lakunya, ngomongnya sembarangan. Nah datang wah kacau-kacau gitu. Di akhirnya nih kalau orang itu datang, nah kacau. Kalau kau datang jangan kalau kita berdarah. Akhirnya mendekat.
Iyo nian. Anta Nabi? Kau Nabi? Hei, kata Rasulullah, aku kan Nabi Muhammad. Apa gawe? Makan. Kalau Nabi itu tidak boleh makan dewe loke-loke. Bagi aku amin, kata Nabi. Kata Nabi. Dah lo lembiring kau tu bagi amin. Bagi. Bu, ini bapak-bapak dengan makan datang anak. Ya tidak lauk ya pala kau bapak. Ayah dewi, aku bagi lauk sepotong kau ambil kalau ayah. Ya Rasulullah. Jangan, ambil. Ya Muhammad, kalau kau memang Nabi, yang dalam mulutmu kau keluarkan. Oh nak, ambil. Dan dibawa dan dimakan tanpa sadar. Bekas air liur Nabi menempel di makanan itu dan dimakan oleh perempuan tersebut. Semenjak itu dalam riwayat perempuan tersebut tidak ada lagi cerewet, mulutnya keluar kecuali kebaikan. Ubat cerewet. Pokoknya kalau ada bini yang cerewet bawa ke saya. Tak sembuh, mudah-mudahan tamat cerewet. Itu beliau. Aduh, kalau kita berbicara Rasulullah dah habis-habis. Biar lautan menjadi tintanya, biar ranting-ranting, kata seorang penyair, menjadi penanya untuk menulis bagaimana kemuliaan Rasulullah, tak bakalan kita bisa menulis kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau. Wa khuluqan, aku akhlak. Gagah beliau, cantik beliau itu, keringatnya bagaikan minyak kasturi. Itu tidak ada dalam Quran keterangannya. Artinya apa? Itu tidak dipuji Allah dalam Al-Quran. Yang dikedepankan Allah bagi Rasulullah itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad ala harful isti'la, meninggikan, ada di atas segala akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Aduh, di atas, detik lagi seakhlak mulia Nabi. Bahkan ada yang nyebut dibalik, Nabi itu bukan mulia karena tawaduk, tapi tawaduk itu mulia karena tawaduk itu sifat dari Muhammad. Nabi itu bukan mulia karena sabar, tapi sabar itu akan mulia karena dia itu sifatnya Nabi Muhammad. Apapun yang kita nisbatkan, yang kita sandarkan kepada Rasulullah, maka semuanya akan jadi mulia. Makanya kita umat disebut umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, kita jadi mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlak beliau dipuji, jangan kita muji Tuhan, muji Nabi. Ayat Al-Quran itu banyak muji Nabi ya Allah. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah, muji Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muji Nabi. Muji Nabi. Dulu tuh ada nama Imam As-Sibli. Imam Sibli kok imamnya no profil dan nak dikenal biasa weh. Kalau kita kada guru TPA bukan main, bukan kepal bermain. Imam Sibli biasa weh dia. Dulu tuh ada seorang ulama besar, wali besar. Jadi ketika Imam Sibli datang, langsung disambut, langsung dicium, kemudian didudukkan di sampingnya. Itu para murid pada cemburu, iri. Ngapa? Nggak nerima. Apa hal guru kok? Majelis ribuan orang datang orang kok compang-camping dicium. Apa hal ya? Apa orang kok bukan jual cilok takut? Dicium ditaruh di sebelah. Ada yang protes, ya guru kami, ya imam besar kami, ngaku dicium bukan macam tu. Aku tidak menciumnya kecuali semalam aku bermimpi Nabi Muhammad mencium keningnya Imam Sibli itu. Maka aku lakukan seperti dilakukan Rasulullah. Ditanya Imam Sibli, apa amalanmu Imam Sibli? Mungkin kau tahajud semalam sampai 1000 rakaat? Wah, itu kamu lah. Itu biasa deh. Sedekah pun sedekah, aku miskin juga. Aku biasa deh. Cuman kata Imam Sibli, setiap sudah sholat aku selalu membaca ayat laqad ja'akum sampai terakhir surah At-Taubah 7 kali. Ikut takzimkan, itu niatkan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaannya. Itu amalan guru dulu. Mana ada gua budak sini ada coba bacanya laqad ja'akum deh, kebal sudah tuh kebal.
Itu lain. Kita makin tua jangan gini dulu. Kalau muda begini mungkin lah. Macam untuk kebal. Kalau tua untuk apa? Untuk takzim, untuk hormat ya Rasulullah SAW. Ini beliau akhlak beliau. Ya akhlak beliau tu banyak. Tawaduknya, tak sombongnya. Sunnah Nabi itu dua. Sunnah zahir, sunnah batin. Sunnah zahir itulah tadi pakaian Nabi, makan Nabi macam mana, tidur Nabi, itu sunnah zahir dan nampak-nampak. Begini Nabi galak itu sunnah zahir. Bagi contoh, sunnah batin Nabi itu lebih jauh lebih elok daripada sunnah zahir beliau. Jangan kawin, ini contoh. Batinnya dicontoh, sabarnya, pemaafnya, itu yang dicontoh. Kok kawin cerai. Apa hal yang sunnah Nabi? Ibu tahu ngapa Nabi bini banyak? Ada ulama nyebut, ada hikmahnya. Ngapa? Supaya menjadi bukti bahwa beliau itu memang penyabar, memang sifatnya elok. Kenapa? Nang tahu sifat laki, ya bini. Macam saya kok, kemarin di poe di kota yo kan. Katanya bini itu lagi, tahu lah sifat asli itu. Oh, ketahu deh. Dan Nabi itu macam tu, ditanya Khadijah, ya Khadijah, macam mana suamimu? Penyabar sekali. Ditanya Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, bagaimana suamimu? Apakah dia kasar denganmu? Pernah terjadi KDRT seperti Lesti Bilar? Kata kasih zakat tuh, tidak pernah. Tanya pula bini yang lain, bagaimana Rasulullah? Kalau Rasulullah tuh balik, sibuk aku, dia ngambil penyapu, sapu rumah. Tolong aku nyapu. Ada bu laki megang penyapu, ada cuma gebroknya ke ibu. Begitu, akhirnya orang nyebut, oh memang Rasulullah itu mulia. Bini kalau nyebut dia tuh balik. Bini awak seko, dia mari gatok gitu. Duduk panjang toko, macam mana laki bini ke buat bu? Ay payah loke benar tu, yang mana? Loke sama kali. Dulu yo bukan main. Coba kalau bini kita 4 lah, aku kita katonya dia mandi. Itu sunnah batin beliau itu yang kita kedepankan. Maaf. Kadang-kadang cuma sunnah zahir, bulu heleu, janggut tadi dipanjang, 2 meter panjang. Cuma somok, tak ampun. Hati-hati. Rasulullah membicarakan sabarnya, jangan iri, jangan dengki, jangan pelit. Itu yang dikedepankan Rasulullah. Makanya kita ada belajar namanya belajar tasawuf. Makanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Monggo belajari. Guru kita ada, tapi Ziyado, yang lain ada. Datangi bu ngaji. Kalau tidak ngaji, tidak ngerti, itu sangat berbahaya. Dosa batin itu lebih besar daripada dosa zahir. Jadi, kenapa? Dosa batin menghabiskan amalan zahir. Iri hati, dengki, habis. Dia lah semayang malam dalam ketiduran, masih iri dengki dengan orang, habis itu. Maka dipelihara itu, buang dan dimasukkan sifat yang lain. Loke, habis. Maka Nabi ngancam, la yadkhulunal jannah, tak masuk surga. Bakhilun, orang-orang loke. Walau kana abidan, walaupun ahli ibadah. Naik haji 4 kali, kalah Haji Muhyiddin. Loke bukan lain. Minta berlinding depan rumah saya, kok sumpah kalau boleh. Allahu Akbar. Ya ada apa? Dan taubatnya orang-orang awam begitu kok. Loke itu penyakit batin, taubatnya paling sulit. Kalau kalangan ulama, taubatnya penyakit paling sulit, penyakit batin itu yang terakhir keluar adalah hubul jah, pengen terkenal. Tuh ulama kalau hubul jah tuh payah ngeluar aja. Itu yang terakhir penyakit batin itu paling keluar. Ini pengen terkenal, pengen digelari ilmu banyak, pengen kemana-mana orang nyium tangan, waktu payah ngilangin. Raso kalau orang nyium tangan tidak lah. Kena itu di hati. Dan Rasulullah hati beliau itu bersih. Dan itu kita contoh. Nah loke kau bayar hilang. Orang loke pak, mutahir. Orang loke itu bisa harga dirinya tergadai. Itu kok orang beli. Saya nak cerita dikit. Terakhir lah. Dulu ada
orang sakit berdoa, ya Allah, kalau aku sembuh dari sakitku, aku nazar ya Allah bagi anak yatim duit 10 juta. Tunggu seminggu sehat belum? Bernazar pula, ya Allah, kalau aku ya Allah sembuh dari sakitku, aku nak nyantuni jano-jano di dusun kau duit 10 juta. Di pondokku ada santun anak yatim ya. Cuma santun jano belum ada. Santun ni kau, kenapa dia emak sian ni kau Zaman Nabi tu macam tu. Jano-jano tu diselamatkan oleh Rasulullah sahabatnya. Ya Rasulullah, suamiku meninggal dunia syahid ya Rasulullah. Kau punya anak berapa? Aku punya anak 4 ya Rasulullah. Panggil sahabat Nabi, kau kawin ni jano kau santuni anak-anaknya, sekolah ya anak-anak Rasul kita ini, biaya makannya. Datang pula, ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah, suami aku meninggal. Kau lagi yang sana Nabi, akhirnya habis jano diambil sahabat. Nah, coba buat program di Tanjung Johor. Selesaikan jano dengan dia. Ustaz Bizri ambil tidur. Kalau PRT 2 dia kecil dia tu. Kalau ada lebih hantar saya. Ayo. Tak kau sehat. Akhirnya doa terakhir. Bu sering nazar kan? Nazar bayar wajib. Kau bernazar nak bayar tak nak? Ya Allah, kalau aku sehat, wah 2 kali gitu dia. Kalau aku sehat ya Allah, aku bagi anak setan duit 10 juta. Lalunya lah 3 hari sehat. Pening balai mana nyari anak setan. Ujungnya besok pagi jalan-jalan lah ke rumah Pak Imam Tanjung Johor. Pak Imam ngaku aku ke benazar, kalau sehat nak bagi anak setan duit 10 juta. Jadi macam mana? Ya kini ni nyari anak setan tu mana? Kata Pak Imam, gampangnya nyari anak setan. Mana? Pertama, kau cari kan dia ada di simpang tu, budak mabuk-mabuk. Kau bagi duit di situ. Tu anak setan tu. Kalau dia marah, kau baca ayatnya, ada ayatnya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jelas. Orang mabuk, minum homa, minum cimeng, nyabu, apa lagi namu gitu, ngelin, minum cak kambing, cak macan, tupi miring. Namu minum tupi miring, tidak selalu minum miring. Aduh, gawe setan, itu gawe setan. Maka setan gini detik gawe. Gawe aku kamu ambil lah ada setan. Dulu orang, saya baca-baca riwayat dulu. Ada ulama basiso, itu setan iblis itu menggoda nyerupai manusia supaya orang tergelincir. Kini kemana ada kita temu lagi setan nyerupai manusia? Ngapa? Biak lah ada setan, manusia ini nyerupai aku. Payah dia aku nyerupai manusia nyerupai aku. Itu apa lagi? Maka orang gini kau kesurupan bahaya. Ada jin ngadu, oh ya jari aku kata jin ayat kursi deh. Ngapa jin ngajar ayat kursi? Iyo, tak kena kami kampung kami tu jin-jin di kampung kami kesurupan manusia. Kalau kita kesurupan jin, itu manusia jin tu nak kesurupan kita. Aduh, kacau. Akhirnya itu pertama, yo, dah ada marah dia, apa cuy? Kedua kaki kau tengok ada di pinggir jalan, ada genai. Ada maaf perempuan yang tak benar, yang jual diri, itu anak setan. Ketiga Pak Imam, kau tanya di dusun tu, cari orang paling loke, itulah anak setan. Perjalanan dia besok 10 juta, sampai simpang, so $2 budak. Wow mantap. Assalamualaikum, salam orang. Aku nak bagi kau duit 10 juta. Baru nak ngambil di tepi saya kawan. Tanya dulu, tu apa duit tu? Tadi dia maling, kita ngikut maling. Sudah kita jadi saksi. Tahu gitu. Oh iya ya. Tanya dulu, bang duit apa? Aku nak bagi kamu ikhlas. Baginya yo, ada apa pasalnya? Aku kok sehat dari sakit, nazarku nak bagi anak setan duit. Kata Pak Imam Tanjung Johor, model kamu kok anak setan, pakai palak kau ke bawah. Biarlah macam korban kami punya harga diri. Biar mabuk-mabuk kami tak mau dibilang anak setan. Sano, bawa lah balik duit kau. Wah mabuk dan nak anak setan.
Jalan-jalan pula sampailah dekat Auduri itu. Jamaah Pangkasi Jinjang. Adonya lah bertemu bedino berdua tadi. Oh, benek ngangkang, iku alis melintang. Ini kalau saya tengok ibu-ibu banyak alis tebal melintang. Pas kondangan panas. Oh, udah tuh lupa mawa kipas keset-keset. Lontong. Kenapa bu teh? Iyo sepidol anak aku lah lepas itu. Aduh. Bak berhenti bak. Berhenti. Apa bang? Atau kawan yang belakang ada job coy, mantap coy, kakak abang Bang, aku nak bagi mbak duit 10 juta. Kata yang belakang, hah? Banyak Datanglah bang. Kami biasa 50.000 lah. Banyak kok bang. Udah, aku dah minta itu dah. Ikhlas. Aku bagi, cuma-cuma. Kata kawan yang di belakang nyebut, tanya dulu apa? Kaki dia korupsi. Kita tak ikut-ikutan. Ya bang, duit apa bang? Nazar aku. Nazar apa? Aku akan bagi duit kalau aku sehat sembuh sakit 10 juta ke anak setan. Kata Pak Imam tanya yo, model-model begini macam nama anak setan. Apa kata dia? Tano bang, maklum lah makawan dino. Peluang bercerabi mulu nih. Lari dia, ampun. Biarpun begini kami punya harga diri. Pergi bawa duitku. Biarlah ngacik dikit dapol. Mau duit 10 juta. Berjalan sampailah daerah Simpang Duren. Tahu Simpang Duren? Cuma jangan sebut orang sana. Sampai daerah Simpang Duren, dia nyebut, tanyalah orang kampung situ, daerah situ. Bang, di dusun kok ada orang paling oke? Aduh, mau lewat di Simpang tuh, kaki, kat tu kaki, ada pagar, atu aji yo, cuma oke subhanallah. Akhirnya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ji, apa kabar Ji? Duduk. Apa halnya? Haji kau tadi. Elok yang pakai haji. Ji, aku nak bagi haji duit 10 juta. Apa dia jawab? Alhamdulillah. Apalah mimpi aku? Apa amalan aku kok? Wirid aku kok muka macam kau duit? Apa kau dia heran? Haji dah nanya duit kau dari apa? Aku kalau masalah duit lupa. Aku dari mana tak tahu nanti. Cengkau ini. Apa hal? Aku tuh sakit dan aku nazar ingin beri anak setan duit 10 juta. Dan aku tanya ke Pak Imam, tanya Joho, orang yang paling pelik itu anak setan. Dan kata orang dusun gua tadi, wajib akan lokek di dusun gua. Kata dia, dah apa lah lokek sebut orang anak setan, penting duit juga. Harga diri tergadai. Itu pelik dan itu penyakit. Dia obati penyakit itu goyo-goyo sedekah, dipaksa-paksa sedekah dikit-dikit. Itu obatnya. Oh, lokek itu macam Yasin, beda nak lokek lah terus. Ya sini Allah sehatnya pelin aku ya Allah. Sedekah dah go, lokek lah sampai mati. Itu obat, macam-macam obat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan Rasulullah itu permurah. Sahok sifat beliau itu pemurah. Bahkan belum dipinta lama lagi itu beliau. Khumusul ghanimah bagian Rasulullah tuh 5%. Bagian harta rampasan perang ghanimah. Lah dibagi kalau dapat harta beliau, semua orang dapat, kemudian beliau bagi pula. Ya Rasulullah, kudu aku buang elok, ami kudu aku go tenang. Untuk aku, ya mi. Ya Rasulullah, baju perang aku kalau dapat 2 enaknya untuk sehat, ami. Akhirnya habis bagian Rasulullah. Ditengok oleh orang kafir, ayo kita ikut Nabi Muhammad. Painan Nabi la yahsal faqra. Sungguhnya Nabi tidak takut miskin. Walaupun orang masuk Islam. Nengok kemurahan Rasulullah. Itulah akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cuma itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Teruslah di dalam hati, teruslah kita semua lisan kita basah untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada lain lagi di akhirat nanti kecuali kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elok nian kayu balam dibeli akal, sedang elok hari malam perut nian lapar. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa-apa yang telah disampaikan beliau berdua tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Acara yang selanjutnya pembacaan doa yang mana yang akan dibacakan oleh Al-Habib Hafiz Mukhtar Barakallah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa la tu'la. Na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.